Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang Natal, perayaan hari Natal. Di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tidak mengucapkan selamat hari Natal itu adalah bukti toleran yang sebenarnya. Sebagaimana judul yang saya berikan di situ seperti itu. Jadi, tidak mengucapkan selamat Natalan adalah bukti toleran. Silahkan kalian lihat di video sebelumnya. Alhamdulillah kalau kalian sudah melihatnya dan sudah tahu seperti apa videonya, isinya di dalamnya. Saya sudah lengkapi dengan cerita-cerita di sana. Dan cerita yang saya berikan di situ memang khusus untuk kalian agar bisa cerdas untuk menjawab ketika terpaksa harus mengucapkan hal itu, misalnya dipaksa oleh temannya atau siapa misalnya harus mengucapkan, maka jawabannya sudah saya berikan di situ. Dan kalau misalnya kalian kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan di episode pertama, silahkan komen. Karena ada kolom komentar, atau langsung menghubungi saya, akan saya buat video berikutnya agar bisa semakin jelas. Nah, sesuai dengan janji saya di episode sebelumnya bahwa saya akan membuktikan bahwa Nabi Isa atau yang disebut Yesus atau Tuhan oleh orang Kristen itu adalah manusia, bukan Tuhan. Kenapa saya ingin menjelaskan itu? Ini karena berkaitan dengan Natalan tetap. Kenapa kami tidak mengucapkan selamat hari Natal? Karena itu perayaan Nabi Isa bagi kami, atau Yesus bagi kalian, sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Bagi kami dia adalah Nabi dan Rasul. Karena satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan makanya, saya kemarin itu menemukan video caci maki terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menggunakan caci maki di situ. Nah, kemudian karena seperti itu, kok isinya caci maki seperti itu? Seperti apa sih Alkitab? Akhirnya saya download di Play Store, saya mencari, dan yang keluar pertama. Di situ dijelaskan, justru saya membaca di bagian itu saja, sudah membuktikan bahwa Nabi Isa atau yang disebut Yesus itu bukan Tuhan, tapi benar-benar manusia. Karena di situ menunjukkan bahwa itu adalah ciri-ciri dari ciptaan, bukan Tuhan. Tapi yang jelas, saya tidak akan menanggapi caci maki yang diberikan di situ, karena saya tidak ingin yang seperti itu. Yang saya inginkan adalah kita berpikir cerdas, mengetahui kebenaran. Seperti itu. Karena caci maki bagi saya itu bukan bagian saya. Mungkin bagian yang lain ya. Saya nggak nyuruh hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk berpikir cerdas dengan pemikiran rasional, oke, ayo. Saya ajak kalian untuk berpikir rasional, membuktikan bahwa Nabi Isa atau yang dianggap Yesus atau Tuhan, itu adalah manusia, bukan Tuhan. Maka dari itu, saya akan membuktikan melalui akal atau pemikiran yang rasional. Karena kalau melalui Al-Quran dan Injil sudah banyak banget. Tapi kalau misalnya nanti tetap dipaksa saya harus membaca oleh kalian, baca dong misalnya. Saya akan baca nantinya. Tapi selesaikan dulu ciri-ciri Tuhan yang akan saya berikan kepada kalian melalui pemikiran yang rasional. Siapa tahu dengan cara seperti ini, kalian menjadi sadar dan menjadi tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi sadar bahwa
Nabi Isa memang itu adalah manusia, bukan Tuhan. Oke, saya akan langsung masuk ya ke bagian yang pertama. Ciri-ciri Tuhan yang berhak disembah, yang berhak dijadikan Tuhan. Yang pertama adalah saya akan memberitahu bahwa segala yang ada, semua yang ada ini hanya ada dua. Segala yang ada ini kita bagi dua saja. Karena memang hanya ada dua. Apa saja itu? Yaitu ada pencipta dan ada ciptaan. Ada pencipta. Dan pencipta itu jelas hanya satu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian pencipta dan ciptaan ini dua-duanya sama-sama ada. Dua-duanya sama-sama ada. Tapi berbeda. Dua-duanya sama-sama ada, tapi berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Pencipta yang jelas adanya itu tanpa permulaan. Maksudnya tidak pernah tidak ada. Artinya kalau tidak pernah tidak ada berarti Tuhan itu ada terus. Karena kalau pernah tidak ada itu berarti bukan pencipta tapi ciptaan. Nah, kemudian yang kedua ini adanya yang dikatakan yang tadi itu pencipta, ciri-ciri dari pencipta adalah tidak pernah tidak ada atau ada tanpa permulaan. Nah, kemudian yang kedua, ciptaan itu pernah tidak ada, yaitu sebelum diciptakan oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti seperti itu hanya dua. Hanya ada pencipta dan ada ciptaan. Dan pencipta tidak pernah tidak ada. Ada terus. Seperti itu pencipta itu. Bedanya dengan ciptaan. Kalau ciptaan jelas pernah tidak ada. Termasuk Nabi Isa. Saya akan membuktikan bahwa segala sesuatu selain Allah, selain Tuhan kata mereka itu adalah pernah tidak ada. Oke. Segala sesuatu pernah tidak ada. Karena segala sesuatu selain Tuhan, selain Allah, itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Semuanya ada kesamaan, sama semuanya, pernah tidak ada. Nabi Isa, langsung masuk ke Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah tidak ada. Yaitu sebelum dilahirkan. Nah, bukan hanya Nabi Isa, semua Nabi. Nabi Ibrahim atau Abraham kata mereka. Bahkan ibunya Sayyidah Maryam atau Maria kata mereka. Itu pernah tidak ada. Ya sebelum dilahirkan oleh ayahnya, sebelum dikandung oleh ibunya. Itu pernah tidak ada. Kemudian makhluk-makhluk yang lain juga sama. Pohon. Pernah tidak ada, kemudian menjadi ada. Gelap, terang, semuanya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya pernah tidak ada. Yang tidak pernah tidak ada hanya Allah, hanya Tuhan. Jadi kan makanya tidak mungkin ada dua atau tiga atau bahkan lebih pencipta. Pencipta itu hanya satu. Nah ini, jadi kan makanya ayo coba berpikir rasional. Apa yang selain Allah, selain Tuhan, yang tidak pernah tidak ada? Nggak ada. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kalau ada yang tidak pernah tidak ada juga, itu berarti menyamai Tuhan.
Tidak ada yang seperti itu. Semuanya pernah tidak ada. Bahkan adanya Nabi Isa itu berpase-pase itu ya. Apalagi dijelaskan di dalam Alkitab yang saya baca itu. Asalnya firman kemudian menjadi manusia katanya kan. Coba asalnya firman menjadi manusia. Firman yang dimaksud apa, firman Tuhan atau apa itu? Firman Tuhan kemudian Injil itu tah atau apa gitu. Kalau misalnya Injil itu adalah firman kemudian menjadi manusia, berarti ada ganda, ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk tulisan seperti itu. Atau bagaimana saya juga kurang paham. Jadi, tapi yang jelas itu menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, tapi manusia. Tapi ciptaan. Tulisan baru ada setelah ditulis, setelah dibuat. Kertas baru ada setelah dibuat. Seperti itu. Semuanya pokoknya pasti ada permulaannya kalau bukan Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan tidak ada permulaannya. Apalagi jelas-jelas Nabi Isa atau Yesus kata mereka itu kan punya silsilah ke atas itu. Punya silsilah. Punya urutan keturunan. Nabi Isa, orang tuanya siapa? Sayyidah Maryam. Nah, kemudian kan misalnya ada yang bilang, wah, nggak bisa. Nabi Isa itu tetap Tuhan, misalnya dikatakan seperti itu. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena Nabi Isa itu, dia itu Tuhan Yesus, misalnya dikatakan Tuhan Yesus, itu kan lahir tanpa ibu. Nah, kalau cuman lahir tanpa ibu, sampai sekarang itu banyak yang lahir, lahir tanpa ayah, mohon maaf. Lahir tanpa ayah. Kemudian dikatakan, nah kan Nabi Isa itu kan lahir tanpa ayah misalnya. Ya sampai sekarang banyak yang lahir tanpa ayah. Dan bahkan bukan yang lebih ajaib lagi, justru tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama jelas diciptakan oleh Tuhan tanpa ayah, tanpa ibu. Itu kan lebih ajaib lagi gitu kan. Kalau cuman itu alasannya. Kemudian kalau misalnya melihat, itu kan ada mukjizatnya, iya kan, bisa menghidupkan orang mati, bisa ini, bisa itu. Wah, itu karunia dari Tuhan. Tetap terbatas kalau masih ciptaan, tetap terbatas. Seperti itu. Jadi kan makanya sudah bisa dikatakan dari poin pertama ini saja sudah membuktikan bahwa Nabi Isa atau yang dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak benar bagi kami, itu tidak benar. Yang benar adalah Nabi Isa manusia, bukan Tuhan. Itu ciri-ciri yang pertama ya. Masih ini akan dibuat ciri-ciri berikutnya, dan berikutnya. Namun karena agar tidak terlalu panjang videonya, maka akan saya ambil satu-satu dari ciri-ciri yang akan saya berikan kepada kalian semuanya. Agar kalian cerdas. Dan ini tujuan utamanya saya adalah kita sebagai sesama muslim agar semakin kokoh keimanan dan semakin kuat. Dan siapa tahu bisa menjadi sadar saudara-saudara kita yang lain seperti itu. Menjadi tahu, menjadi paham bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu teman-teman. Ayo apalagi misalnya, apalagi. Ini sebelum saya tutup ya. Apalagi yang ada tanpa permulaan. Tidak ada selain Tuhan. Langit, bumi. Langit, bumi ini baru ada setelah diciptakan. Berarti pernah tidak ada juga. Air pernah tidak ada. Cahaya pernah tidak ada. Seperti itu. Bukan hanya pernah tidak ada dan akan tiada juga, akan mengalami ketiadaan juga. Yaitu di hari kiamat nanti. Musnah semuanya
Cuman ada yang dibangkitkan kembali. Seperti itu. Jadi kan makanya ini sudah menjadi bukti bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekali lagi saya ulangi. Saya berharap kepada kalian ketika komen atau memberikan tanggapan dan lain sebagainya itu dengan argumen bukan sentimen atau dengan marah-marah, caci maki. Saya itu tidak suka. Yang lebih saya sukai adalah kecerdasan berpikir. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan saya berharap video ini tidak hanya terhenti di kalian saja, tapi dibagikan kepada yang lain agar kebaikan semakin menyebar luas. Oke? Di dalam ajaran kita Islam dijelaskan oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Jadi, dengan kalian share, maka berarti kalian berbagi kebaikan. Maka dari itu, ayo ajak saudara-saudara kita atau ajak teman-teman kita semuanya untuk nonton bersama, dan setelah itu semoga mereka menjadi sadar dan menjadi tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.